أحسن العمل والصلاة والسلام على خير من قد أرسل سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الآية. وقال أيضا: كل نفس ذائقة الموت. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح الأولى. وقال أيضا: كفى بالموت واعظا. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin wal mukarramat yang sama-sama hormati dan dimuliakan Allah, keluarga besar almarhum Rabbi Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, Ustadzah Umi Luni, Ustadzah Umi Rania, Ustadzah Bunapem, juga akhus khusus Mama Nur Hayati, ibunda daripada almarhum Rabbi kita, Ustadz Arifin, Ustadz Alvin, Ustadz Aska, semua keluarga besar beliau, juga para kiai, para asatidz, para masyayikh, Kiai Abdul Syukur, Kiai Bani Nur, Kiai Cecep, semua yang hadir, yang mohon maaf tentunya tidak bisa satu persatu, namun tidak memaksa hormat al-fakir para antum semua yang hadir tanpa terkecuali, semoga berdapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Salawat berakaikan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin dan takdir Allah serta rahmat Allah, kita dipertemukan kembali dalam rangka melaksanakan ihdaus tsawab, menghadiahkan pahala bacaan-bacaan ayat Al-Quran, tahlil, tahmid, tasbih, salawat, dan tentunya doa bersama untuk kita hadiahkan kepada almarhum Al-Ustadz Amir Az-Zikra Arifin Ilham. Semoga doa-doa kita nanti dan seluruh yang kita hadiahkan kepada almarhum dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatal iman yang berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai ihdaus tsawab ataupun amalan-amalan yang sampai kepada hamba Allah yang sudah meninggal dunia, banyak disebutkan dalam hadis, namun yang familiar di telinga kita, bahkan mungkin sejak kecil kita sudah menghafalnya, yaitu salah satunya hadis yang tadi disampaikan, idza mata ibnu adam inqata amal illa bi thalathin. Apabila seorang manusia atau anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga. Yang pertama sedekah jariyah. Ulama mengatakan yang sedekah jariyah di sini adalah wakaf. Kemudian kedua, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladun shalih yad'ulah, anak yang mendoakan, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Namun dalam hadis yang lain, dan terawih Ibnu Majah, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabri ba'da mautih. Ada 7 perkara yang akan sampai terus mengalir pahalanya kepada seorang hamba sementara dia berada di kuburnya setelah wafatnya. Di antaranya yang pertama, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, sadaqatun jariyah, sadaqah jariyah. Kemudian ilmu man 'allama ilman. Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu, artinya ilmu yang bermanfaat di sini. Kemudian bana masjidan, membangun masjid, au ajran haram, kemudian mengalirkan sungai, au hafara bi'ran, atau menggali sumur, kemudian au waratha mushafan, mewariskan mushaf, atau taraka waladan salihan yastaghfir lahu liwalidayhi ba'da wafatih,
atau meninggalkan seorang anak yang soleh, yang kemudian anak soleh itu mendoakan kedua orang tuanya setelah wafat. Sehingga Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala menghimpunkan dari sekian banyak hadis, beliau menyatakan bahwa bukan hanya 3 ataupun 7, tapi 10, bahkan ulama yang lain menambah 1 jadi 11. Dan beliau menuliskan dalam bait syairnya, idza mata ibnu adam laysa yajri alaihi min al-khisal ghayr ashri ulumun batha wa du'a'un najri wa qursun nakhli aw ijra'un nahr wirasat mushafin aw ijra'un nahr aw baitan banahu yabni aw baitan lil ghalib banahu ya'mi wa ta'limul Qur'an karim fakhudha min ahaditsa bihasan. Itu yang tadi disebutkan. Jadi yang pertama 3, kemudian 7, bahkan tambah 1. Jadi pertama yang akan sampai pahalanya kepada si mayit setelah wafatnya adalah anak yang sedekah jariyah. Kemudian yang kedua menanam nakhil, kurma yang kemudian diwakafkan untuk umat. Kemudian juga mengalirkan air, air. Ya, ini kalau dibahas dalam syarahnya, mengalirkan dari mata air untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Kemudian menggali sumur yang tentunya diwakafkan, dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Kemudian juga mewakafkan Al-Quran Al-Karim dan mengajarkannya Al-Quran Al-Karim. Kemudian juga membangun masjid ataupun tempat mengaji atau yang semisalnya, atau membuat satu rumah yang diwakafkan untuk kepentingan orang yang membutuhkan, misalnya yang kemalaman dan seterusnya, sehingga tidak perlu membayar dan boleh tinggal di situ. Nah, inilah diantara yang dihimpunkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah dalam bait syairnya. Jadi bukan 10, bukan 3 ataupun 7, tapi ada 10, bahkan sebagian ulama mengatakan 11. Nah, adapun masalah ihda'us thawab, menghadiahkan thawab, insya Allah sudah maklum di antara para pelajar, para santri ya. Supaya tidak ragu, sedikit saya sampaikan, Syekh Ibnu Taimiyah sendiri dalam fatawinya, beliau punya kitab atau murid yang menyusun fatwa beliau sebanyak 30 jilid dalam mustakan yang lama. Dalam jilid ke-24-nya halaman 323 insya Allah, itu ketika beliau ditanya, idza halal insan 70,000 marrah, apabila ada seorang yang bertahlil sebanyak 70.000, thumma ahdaha lil mayit, kemudian ia menghadiahkan tahlil tersebut kepada si mayit, hal yasilu sawabuha ilaih, apakah pahalanya sampai kepada si mayit itu? Fa ajaba, beliau menjawab, idza halal insan 70,000 marrah au aktsar au aqalla min dzalik. Ahlan wa sahlan ya habib, fadhal. Alafu ya. Apabila seorang, kata beliau, membaca tahlil sebanyak 70.000 kali, atau lebih banyak atau lebih sedikit dari itu, summa ahdah au uhdiyat ilaih, kemudian dihadiahkan kepada si mayit, yakni kepada almarhum, nafa'allahu dzalik, Allah akan menjadikan itu manfaat untuk si mayit, artinya sampai pahalanya. Bahkan dalam halaman sebelumnya beliau menyatakan ibadah badiyah seperti sholat, puasa, kemudian bacaan Al-Quran dan seterusnya, disepakati oleh a'imah madhab bahwa itu sampai jika dihadiahkan kepada si mayit akan sampai kepada. Maka mudah-mudahan apa yang kita bacakan nanti kemudian kita hadiahkan sampaikan oleh Allah kepada almarhum Ustaz Amir Az-Zikra rahimahullah rahmatal abrar. Lalu kemudian apakah ada dasar 7 hari, 40 hari? Jelas. Bahkan ulama-ulama kita mendasarkan atau mengambil istidlal diantaranya yang diriwayatkan Imam Al-Asakir dalam Tarikh Dimashq atau Tarikh Damaskus, kemudian juga dalam Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa ada sebuah riwayat dikatakan, diriwayatkan Imam Al-Asakir, bakatil malaikatu hina tufi Adam 7 ayyam, para malaikat menangis ketika Nabi Adam diwafatkan selama 7 hari. Lalu kemudian Imam Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu rahimahullah abrar mengatakan bahwa hina tu'ina Umar radhiyallahu anhu, ketika Sayyidina Umar ditusuk, dibunuh, itu ditusuk, amar Suhaiban, beliau berkata Suhaib, ayyaj'al linas ta'ama,
agar Sahibul Bait ini membuatkan makanan untuk mereka yang datang bertakziah. Jadi ini bab memberikan makanan, ya. Jadi bukan hanya satu riwayat isna'u ala Ja'far atau Ammar, bukan hanya hadis yang menyatakan bahwa buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena dia sedang tertimpa musibah, tapi ada riwayat-riwayat yang membolehkan bahwa Ahlul Bait menghidangkan makanan. Ya, ini diantar. Kemudian dari Sayyidina Taus jelas, dan riwayatnya kedua-duanya sahih. Yang pertama isnaduhu jayyid, yang kedua isnaduhu hasan. Bahwa kata beliau, innal mauta yuftanuna fi qubrihim sab'a. Bahwa orang yang sudah meninggal dunia diuji di alam kuburnya selama 7 hari 7 malam. Wa yastahibuna it'ama ta'am, dan mereka menyukai untuk menghidangkan makanan fi tilkal ayyam, pada hari-hari tersebut, ayat 7 hari tadi. Nah, maka inilah yang dijadikan landasan, ya, sebagian hujah yang dirasakan oleh ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian apakah doa? Jelas, doa dalam Al-Quran sudah dijelaskan, yaitu Rabbana ighfir lana wa sabaqna bil iman. Itu jelas Allah mengajarkan doa tersebut, yang memohon agar Allah berkenan mengampuni orang-orang yang sudah meninggal sebelum kita. Andai tidak sampai tidak mungkin, ya, didoakan seperti itu. Kemudian sholat jenazah dan seterusnya. Nah, lalu kita yang masih hidup, apa yang bisa kita lakukan? Tentunya pertama ziaratul kubur, ya, untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita yang sudah mendahulu kita, khususnya saat ini yang sedang kita berdoa untuknya, yaitu almarhum Ustaz Muhammad Amir Az-Zikra dan guru kita Murabbi Haji Muhammad Ali bin Ilham. Banyak hadis-hadis yang menyatakan menunjukkan bahwa disunahkan ziarah kubur. Ada pertanyaan, apakah kaum wanita juga disunahkan? Tentu disunahkan. Hadis ini umum untuk semua laki perempuan. Riwayat Imam Muslim. Kuntu nahaitum azrat kubur ala fazurwah. Dulu aku pernah melarang ziarah kubur, namun sekarang berziarah kalian. Ulama membahas kapan waktu itu dilarang. Ketika masih Fathu Makkah, di mana di Ka'bah masih ada 360 berhala, dan masih qarib ahdin Islam, masih banyak mu'alaf, banyak yang baru masuk Islam. Nah, sementara setelah di Madinah, Rasulullah sangat tahu bagaimana keadaan sahabatnya, keimanan sudah mantap dan seterusnya, sehingga mereka diperintahkan untuk ziarah. Tujuannya apa? Fa'innaha tuzakirkumul akhirah. Yang pertama, karena ziarah itu mengingatkan akhirat. Yang kedua, tuzakirkumul maut, mengingatkan kematian. Nah, ada pertanyaan, mana dalil yang menunjukkan wanita dibolehkan ziarah? Ulama membahas bahwa hadis tadi umum dari rijal wa nisa, tapi ada yang lebih spesifik dari Abdullah bin Mulaika, bahwa beliau pernah berkata radhiyallahu anhu, suatu ketika saya berjumpa dengan Sayyidah Aisyah anha, akbar minal maqabir, beliau baru saja keluar dari kawasan kuburan, maksudnya kuburan Baqi'. Lalu saya bertanya, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, min aina akbarti, dari mana engkau barusan? Qalat, beliau menjawab, min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakar, aku baru saja menziarahi saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakar, kan ini saudara beliau. Lalu kata beliau, alaysa kana Nabi SAW, alaysa qadna Rasulullah SAW, bukankah Rasulullah sudah melarang ziarah itu, telah melarang ziarah untuk kaum wanita? Qalat, beliau menjawab, na'am kana qadnaha thumma amara bi ziyaratiha. Benar, dulu Rasulullah pernah melarang, namun kemudian beliau memerintahkan untuk ziarah. Nah, inilah hujjah bahwa kaum wanita pun disunahkan untuk ziarah kubur. Dan banyak dari hadis-hadis yang lain, termasuk juga sedekah untuk si mayit, ini sebagai penguat saja tanpa berniat untuk menggurui, bahwa ketika dan Imam Muslim, bahkan Bukhari Muslim, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna ummi mata. Riwayat yang lain dituwufiyat. Ini banyak redaksinya tapi maknanya sama. Wahai Rasulullah, ibunda saya wafat, walam tusib, dan beliau tidak sempat berwasiat. Hal yanfa'uha in atasaddaqu anha, apakah jika saya bersedekah untuk beliau itu bisa sampai pahalanya kepada beliau? Gampangnya seperti itu. Qala na'am, Rasul jawab, tentu saja sampai. Jadi sedekah yang diniatkan pasti sampai. Nah, kemudian dalam sebuah riwayat, kafa bil mauti wa'idhaw, cukuplah kematian itu menjadi nasihat yang terbaik untuk kita. Jadikan ini pelajaran. Jangan pernah kita berpikir kalau sekarang almarhum hari ke-40-nya, ataupun mendengar misalnya ada saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang wafat, besok siapa ya?
Jangan begitu, mestinya jangan-jangan besok aneh lagi. Mestinya begitu. Jangan tetangga aneh yang sebelah sini. Jangan si Fulan. Mestinya tanyakan, jangan-jangan aneh. Ingat dalam Al-Quran sekian banyak ayat yang mengisahkan menjelaskan tentang kematian, selalu kita dijadikan maf'ul, objek. Di antara ayatnya, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kematian datang menjemputmu. Ya'tiyaka dhamir mukhatab menjadi kita, maksudnya jadi maf'ul di situ. Ayat yang lain, qul innal mauta latafirun fa innahu mulaqikum. Katakan sesungguhnya kematian yang kalian berlari dari kematian akan datang menjemputmu. Jadi dia yang mendatangi kita. Ayat yang lain, wa anfiqu marsakum qabla ayati ahadakumul maut. Dan infakkanlah sebagian rezeki telah kami anugerahkan kepada kalian sebelum kematian datang menjemputmu. Jadi kematian yang datang kita, ini yang harus kita ingat. Jangan pernah kita merasa bahwa umur kita masih panjang. Ya. Maka kata Sayyidina Umar yang sangat populer itu, ya, dengan pernyataan beliau bahwa ketika kita melaksanakan ibadah harus merasa bahwa seakan-akan kita akan mati esok hari. Dan ketika kita melakukan aktivitas keduniaan, seakan kita akan hidup ya 1000 tahun lagi, kata-kata siapa ya? Anwar itu. Ya. Nah, ikhwatal iman bukan Allah. Kemudian sebelum saya tutup, saya ingatkan juga bahwa ulama menyatakan man aktsara dzikral maut, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian. Karena Nabi dalam hadis sahih, aktsiru min dzikri hadzal azab, perbanyak kalau kalian mengingat sesuatu yang akan merenggut segala kenikmatan dunia, yaitu kematian maksudnya. Nah, kata ulama, di antara hikmah memperbanyak mengingat kematian, ukrima bisalatat asya. Orang yang memperbanyak mengingat kematian akan dimuliakan Allah dengan 3 perkara. Pertama, ta'jil taubat, akan dianugerahkan apa? Cepat bertaubat kepada Allah. Ya. Orang itu akan segera melakukan taubat kepada Allah. Yang kedua, qana'atul qalb, Allah anugerahkan rasa cukup dalam hati, cukup dengan yang ada dalam hati. Qana'ah, tidak ambisius, tidak serakah, tidak tomak. Kemudian yang ketiga, wa nasyatil ibadah, semangat dalam beribadah. Nah, mudah-mudahan dengan memperbanyak mengingat kematian, Allah anugerahkan kepada Allah muliakan kita dengan 3 perkara ini. Yang terakhir, karena kalau disampaikan sebelumnya pasti akan panjang, hanya mengingatkan diri saya dan kita semuanya. Sabda Nabi SAW, qala SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi, mereka man dana nafsahu wa amila maut, yang selalu melakukan muhasabah, introspeksi diri. Ya, sudah sampai di mana nih amal ibadah kita, sebanyak apa, lalu sebanyak apa, seberapa banyak dosa yang telah kita lakukan, dari gibahnya, dari sikap dan segala halnya. Ini kata Nabi, orang selalu muhasabah, lalu kemudian yang selalu melaksanakan amal soleh untuk kelak sebagai bekal setelah dia wafatnya. Wal ajizu, sementara orang yang pandir, orang yang bodoh, kata Nabi, man atba nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amali. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, namun ia pede itu. Harapannya banyak banget, harapannya muluk-muluk kepada Allah. Pengennya jadi ahli sholat, bahkan lebih tercinta di Firdaus A'la. Tapi ngaji nggak mau, sholat nggak mau, itu ya. Ini padahal yang terpenting, apalagi di akhir zaman, ya, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri dengan ulama. Kenapa? Karena dengan fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman, Nabi sudah mengingatkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Tirmidzi, bahwa akan terjadi berbagai macam fitnah, musibah, malapetaka, yang sebut musibah dunia dan musibah akhirat, musibah agama, yang siapapun yang tidak kuat keimanan ketakwaannya, maka mereka dipastikan, kata Nabi dalam sebuah hadis, pagi ataupun banyak, kecuali yang dirahmati Allah ini, pagi masih beriman, sore sudah murtad menjadi kafir. Asbaha mu'minun yusbihu mu'minun wa yumsi kafir wa yumsi mu'minun wa yusbihu kafir. Sore masih beriman, paginya sudah murtad menjadi kafir.
Ini harus kita waspada ikhwatal iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari dalam rangka Idahul Thawab atau tahlil dan hari ke-40 untuk almarhum ini, jadikan momen untuk muhasabah. Selain kita mendoakan almarhum yang kita cintai, yang tadi sudah disebutkan oleh bunda beliau, bahwa memang benar Ustaz Ahmad ini Masya Allah kebaikannya. Kalian juga diperintahkan oleh Nabi dalam hadis sahih, udkur mahasina mautakum, ceritakanlah kebaikan-kebaikan orang yang meninggal di antara kalian. Jadi bukan tanpa dasar. Kalau beliau Ustaz datang menyampaikan, siapapun kita menyampaikan, memang ini adalah perintah Nabi SAW. Ceritakan, justru kita harus menutup apapun kekurangan siapapun ya yang meninggal di antara kita. Kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan. Nah, bahkan satu hal lagi, jangan ragu ketika kita menyampaikan salam kepada ahli kubur. Apakah dia mendengar atau tidak? Syekh Ibnu Taimiyah menjawab, iya. Bahkan beliau menukil sebuah hadis. Ini bukan dari ulama asal madhab. Ketika ditanya apakah orang yang di alam kubur ketika datang orang berziarah, dia mengenali orang yang datang berziarah itu. Bahkan beliau menukil sebuah riwayat yang sahih. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yamurru bi qabri ahli mu'min." Tidak ada seorang pun yang melintas di kuburannya, di kuburan saudara sama mukmin. Ini di kuburan saudara sama mukmin. Kana ya'rifu fi dunya, yang mana dia saling mengenal ketika di dunia. Kana illa kana arafahu fa yusallimu alaihi illa kana arafahu alaihi salam. Dulu ketika dia saling mengenal, lalu kemudian dia mengucapkan salam kepada saudaranya yang ada di kuburan tersebut, malaikat ia mengenalinya dan ia pun membalas menjawab salamnya. Bahkan yang lebih ekstrim dalam tanda kutip ya, Rasulullah di pasca perang Badar, waqafa, ini riwayat Imam Bukhari Muslim, waqafa ala qatla Badar. Nabi suatu ketika seusai perang Badar, banyak 70 di antara orang kafir mati di situ, Abu Jahal dan Abu Ubayyah yang lain itu, Utbah dan seterusnya. Lalu kata Nabi, ya Utbah, ya fulan ibn fulan, ya fulan ibn fulan. Bahkan riwayat yang lain disebutkan, ya Abu Jahlin, wa ya Utbah, wa ya fulan. Hal wajadtum ma'alakum rabbukum haqqan? Inni wajadtu ma'ana rabbi haqqan. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Tuhan kalian janjikan kepada kalian? Sungguh aku telah benar-benar telah mendapatkan apa yang telah Allah janjikan kepadaku. Sayyidina Umar langsung bertanya, ya Rasulullah, tukanu ma'asajina al-wahala, bagaimana engkau mengajak berkomunikasi bangkai-bangkai yang sudah tidak bernyawa? Ini Sayyidina Umar kritis. Kita tahu mau mencubah Hajar Aswad itu beliau mempertanyakan, bagaimana mungkin engkau mengajak berkomunikasi jasad yang sudah tidak bernyawa? Apa jawab Nabi? Qala ma antum bi asma' minhum lima aqul. Ma antum bi asma' lima aqul minhum. Tidaklah pendengaran kalian lebih tajam daripada mereka atas apa yang kau sampaikan. Walakinnahum la yastati'una yaruddu 'alayya syai'an. Hanya saja mereka tak sanggup, tak mampu untuk menjawab, membalas apa yang kau sampaikan sedikit pun. Karena sudah dikubur. Mereka mendengar, bahkan lebih tajam pendengarannya. Kalau orang kafir sekelas Abu Jahal, Utbah mendengar, apalagi seorang muslim. Maka pastikan ketika ziarah, adab kita jaga, salam konsentrasi, karena dia mendengar kita dan menjawab salam. Riwayatnya sahih dan sepakat ulama. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf kepada para guru, para masyayikh jika kepanjangan, dan tentu saja jika ada yang salah itu saya pribadi memaafkan. Jika ada yang benar, semata-mata bimbingan dari Allah SWT. Semoga bermanfaat. Hadal ke majma'in wallahu tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.